Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam. Pada malam hari ini kita masih berada di bab tadawu. Maka kita akan menjabarkan daripada judul-judul sholat sunat yang disebut dengan tadawu ini, karena kita sudah menjelaskan di minggu-minggu sebelumnya bahwasanya tadawu itu adalah pedoman atau sesuatu sistem bagi makhluk dalam melaksanakan kehidupan. Maka semua amalia adalah susunan diri. Apapun namanya adalah susunan diri, karena ad-din itu adalah agama, agama itu adalah diri. Maka diri terdiri itu susunan diri. Apa yang dimaksud dengan susunan diri? Yaitu dari kepala, badan, dan kaki. Maka kepala pun mempunyai susunan. Ada yang disebut dengan otak, ada susunan telinga, hidung, mulut, itu tersusun, artinya tertata. Kemudian badan, di dalam badan pun tersusun, ada tangan, kemudian ada jantung, kemudian ada paru-paru dan sebagainya yang ada di dalam tubuh kita hingga kaki. Maka kesempurnaan agama yang dimaksud adalah termasuk dengan kesempurnaan diri kita. Bagaimana dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya agama itu telah disempurnakan, maka ini hakikatnya adalah diri kita disempurnakan dengan akal. Maka kesempurnaan diri adalah mengkaji susunan diri tidak bertentangan dengan akal pikiran. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan akal itu adalah tidak mengakal-akali. Maka semua susunan diri itu sesuai dengan akal pikiran. Ketika sudah sesuai dengan akal pikir kita, maka kita harus mengembalikannya atau menyerahkannya, yang disebut dengan mentadaburinya. Ketika sudah kita akal pikir, maka ini sama konsepnya dengan membaca diri. Ketika diri itu terbaca, maka tadaburlah di sini. Artinya bertemulah diri yang sebenarnya diri, maka barulah kita lenyap. Nah, bahasa mentadaburinya di sini, ini kadangkala ketika kita memahami sesuatu kalimat akan bertentangan dengan sesuatu kaidah-kaidah di dalam ilmu syariat. Maka sesungguhnya tidak ada yang berbenturan, hanya paham. Di sini umat Islam mulai lagi, baik kalangan mubalik, ustadz-ustadz, kiai-kiai ini sudah mulai saling serang lagi. Hanya pada pemahaman, perbedaan paham. Ada yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu qadim. Ada kemudian yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu muhaddas. Jadi sedikit kita mereview ulang, karena ini akan berkaitan dengan di bab tahu nanti mana yang dimaksud qadim, mana yang dimaksud dengan muhaddas. Qadim itu kan kekal. Kemudian kalau inya muhaddas, muhaddas itu artinya baru atau binasa atau berubah. Nah, disinilah ada perbedaan paham antar ulama. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang saling jelek menjelekan.
Maka di sini setelah kita kaji, tidak seharusnya kita saling membenturkan paham apalagi tentang ilmu ketauhidan. Kebencian ini adalah dasar daripada munculnya bahwa ilmu itu ada penyalahgunaan pada sesama ulama, kemudian sesama pengikutnya. Nah, di sini kita akan menuju kepada kesempurnaan ilmu. Langsung dengan ilmu. Ada kemarin kita menjelaskan dengan tahu. Tahu ini adalah sistem atau cara manusia hidup. Kita sebut manusia, sebenarnya semua makhluk lah. Cara makhluk, maka tahu ini sistem. Sistem atau cara. Sistemnya seperti apa? Oh, sistemnya adalah penyerahan atau pengembalian, karena huruf ta, to, dan tamu. Rumus makhluk itu adalah suci mensucikan. Bagaimana bisa suci mensucikannya? Maka kita harus mengetahui sejarah awal kejadian diri kita. Kemarin kita jelaskan ada tahapan yang disebut dengan rumus agama itu atau rumus diri itu kun fayakun, kepala, badan, dan kaki. Maka tahu ini yang pertama dulu ada yang disebut dengan kun yang pertama. Kun ada yang disebut dengan kun yang pertama. Ada kun yang pertama. Apa saja yang termasuk kun yang pertama? Di sini ada yang disebut dengan intizar atau disebut dengan sholat hajat. Kita latihlah berupa sholat hajat. Kemudian ada yang disebut dengan sholat istikharah. Kemudian ada yang dimaksud dengan sholat tahajud. Barulah ditutup dengan witir. Ini disebut dengan kun yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ada yang disebut dengan faya. Ini konsep baru nih. Kita menyebut ini konsep baru. Karena kita mempelajari susunan diri. Kita uraikan dulu sedikit. Tak tahu cara makhluk hidup mengembalikan rasa.
kita berasal daripada yang ada, maka yang ada ini berkeinginan ingin dikenal disebut dengan hajat. Maka peristiwa sholat hajat ini adalah keinginan atau kehendak daripada Allah. Kita langsung sebut namanya ya, nama Allah. Ketika ia berkeinginan ingin dikenal, inilah yang disebut dengan sholat hajat. Peristiwa sholat hajat ini memunculkan roh. Memunculkan roh. Ketika roh dimintai persaksian, maka proses dalam 3000 tahun roh mengakui bahwa dia adalah sesungguhnya berasal daripada kun yang pertama, atau disebut dengan ana antallah. Maka peristiwa istikharah ini disebut dengan persaksian pertama. Persaksian. Nah, ini penyerahan diri. Persaksian pertama. Persaksian dan penetapan. Persaksian diri, penetapan diri. Karena di sini istikharah, ana antallah. Jadi ia mengakui bahwa aku adalah engkau. Ia tetapkan sesungguhnya aku adalah engkau. Ketika sudah terjadi penetapan diri, disebut dengan tahajud, penyerahan diri. Nih, harus kita pahami sesungguhnya. Ini masih berupa roh yang disebutkan diri susunan diri terperi itu daripada roh. Ini roh yang asal. Maka ketika roh sudah bersaksi ana antallah, kokohlah sudah roh tadi, maka ketika ia sudah menetapkan diri, ia serahkan lagi. Disebut dengan tahajud. Kemudian setelah tahajud, ketika diri itu diserahkan, maka tidak ada yang lain lagi. Habislah. Witir artinya ganjil, maka tutup. Kesan. Ganjil. Nih. Coba kita lah. Ingat tuh. Ketika Allah meniupkan rohnya, seakan-akan dua kan seakan-akan terjadilah perbincangan. Muncullah jawaban roh, ia bersaksi ana antallah. Kedua masih. Ketika ia mengakui aku adalah engkau, ia serahkan. Tadi rohnya tadi ia berserah diri, kembalilah ke jad. Ketika ia kembali kepada jad, esa atau tidak? Esa ini satu, berarti disebut dengan ganjil, tutuplah. Sudah selesai susunan diri terperi. Asal-usul kita. Maka ketika roh tadi ia sudah menyerahkan diri, anggapannya setrum boleh sudah karya kanan, tidak lagi lampu yang lain kipas angin, tidak lagi berputar habis, selesai. Yang ada hanya riang kanan. Nah, karena sudah, artinya ia mengakui tidak ada lagi yang lain. Engkau timbang sudah. Barulah Allah memproses roh ini. Nih. Artinya kejadian roh yang disebut dengan Ahmad ini, peristiwa Ahmad. Disebutnya peristiwa penamaan Ahmad. Barulah si Ahmad ini diproses. Berproseslah yang disebut dengan nur
Muhammad. Jadi proses daripada roh yang bernama Ahmad tadi kepada Nur Muhammad. Nah, sekarang ini kan roh. Nah, roh Ahmad ini nama daripada roh. Namanya ketika anggap aja nih Ahmad sudah semuanya nih. Nah, ketika si Ahmad atau si roh ini menyatakan aku adalah engkau, barulah Jaka Satrum hanya dilepas disebar. Wah, disebar. Penyebaran itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah diproses menuju nih. Nah, menuju kepada proses. Barulah diproses Nur Muhammad ini. Jaka Satrum berdimasukkan sini banyalah. Maka kita cek mana yang disebut dengan Nurnya Muhammad. Cahaya bola lampu, cahaya Ahmad disebut dengan Nur Muhammad. Nah, kata-kata muhaddas dan qadim. Qadim artinya kekal, muhaddas artinya baharu atau binasa atau berubah. Di sini terdapat perbedaan paham antar ulama. Yang disebut dengan nih, perbedaannya terjadi di Nur Muhammad. Nur Muhammad ada yang menyatakan qadim, ada yang menyatakan binasa. Sekarang cahaya ini bisa hilang atau beda? Ketika cahaya ini bisa hilang, dimatikan lampunya, kembali kepada si Ahmad, maka disebutlah muhaddas. Karena ada lagi cahayanya, disebut dengan muhaddas. Paham yang pertama. Sekarang paham yang qadim mengatakan Nur Muhammad itu qadim karena ini penjahiran daripada roh juga, daripada Nur Muhammad juga. Nah, sekarang apakah cahaya ini hilang ataukah hanya kembali? Perbedaan. Sebenarnya kedua-dua itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ketika berpaham bahwa Nur Muhammad ini adalah ia kembali, kada binasa, kada hancur, maka qadimlah pahamnya. Ketika Nur Muhammad ini bila dimatikan lampu hilang cahayanya, mati ya, kada lagi hilang, binasa. Disebut dengan muhaddas. Ini perbedaan saling serang. Maka kedua-duanya tidak perlu ada yang disalahkan, karena kedua-duanya adalah hal yang benar, hanya perbedaan pada beda paham persepsinya di sini antara binasa dan kembali. Lalu dasarnya apa? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Orang mengartikan ketika kullu nafsin ja'ikatul maut mengartikan bahwa setiap napas disebut dengan mati, maka muhaddas sifatnya. Tapi kalau orang mengartikan setiap napas, setiap roh maut itu artinya kembali, bisakah disebut dengan muhaddas? Tentunya qadim juga. Jadi beda terjemah, itu aja yang berbeda. Maka di sini asal usul diri kita berhenti sampai di witir. Ini kalau di Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 3 kalau di Al-Fatihah. Nah, jadi ingat, witir ini hakikatnya, bila kita sudah memahami semuanya, hakikatnya yang pertama, intijar sholat hajat adalah syariat. Hakikatnya bahwa Allah meniupkan rohnya. Ingat, kita berasal daripada roh, badan tubuh kita berasal daripada roh, nyawa kita berasal daripada roh. Selesai. Hakikatnya orang menggawi sembahyang hajat. Kemudian istiharah. Istiharah itu adalah hakikatnya bahwa ia mempersaksikan dirinya dan menetapkan dirinya, bahwa nyatakan lagi. Tadi kan sholat hajat lahirnya atau datangnya roh. Sudah. Adanya roh adalah dari Allah.
istikharah kita penyaksikan. Maka adanya masalah, adanya pikiran adalah daripada Allah istikharah. Maka tetapkanlah siapa diri kita dan siapa masalah itu. Penetapan diri. Ketika ini sudah kita tetapkan, baru disebut dengan tahajud, penyerahan diri. Maka penyerahan diri, batang tubuh dan nyawa kita serahkan, masalah pun kita serahkan. Ini namanya dengan penyerahan diri. Ketika ini diserahkan, baru ditutup. Ketika sudah ditutup, berarti kita sudah mengembalikan hak Tuhan pada hak Tuhan. Yang pertama hak Tuhan tadi, bicara Tuhan lagi. Batang tubuh kita daripada roh, berarti dia. Nyawa adalah roh, berarti dia. Kalian akui lagi, kita akan jadi kita selesai. Tutuplah sampai di sini. Ketika kita mengembalikan hak Tuhan, barulah Tuhan memproses. Nah, apa prosesnya? Yang disebut dengan faya. Good faya. Bagaimana Allah memproses? Kalau di dalam Al-Fatihah 1-3 diserahkan semuanya, Allah majulah ke ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di dalam Al-Fatihah di sini ayat 4. Allah memberikan tawaran Al-Fatihah. Allah memberikan tawaran. Allah jahirkan, ya, Allah jahirkanlah. Cahaya sudah banyaklah. Tapi ketika Allah ingin menjahirkan, karena setiap yang jahir perangkatnya harus sudah sempurna, harus sudah ada imunisasinya. Nah, jadi hakikatnya ini ada yang disebut dengan wajib. Maka sampai di sini, kalau posisi yang kedua kita ini tinggal direnangkan saja lagi, sama nih. Jadi faya ini kita harus direnangkan sudah. Ayah, harus direnangkan sampai di sini sudah 9 bulan 9 hari. Nih, tinggal keluarnya saja lagi, ini sampai di witir. Maka di sini disebut dengan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar. Atau yang disebut dengan subuh. Nah, sholat sunat fajar artinya tampak. Jadi kita hakikatnya sembahyang subuh itu kita nih hanya direnangkan, hanya nampak. Roh ini sudah didiamkan ke dalam batang tubuh. Nah, kalau di dalam sholat yang 5 waktu, maka intijar, istikharah, dan tahajud mana yang masuk? Sekarang ini intijar ini sama dengan zuhur. Nah, dapat. Kemudian asarnya di mana? Di mana asarnya? Nih, asar. Nah, asar. Kita hapus Ahmad dulu lah, biar jelas. Ini penamaan sholat sunat, sholat wajib tidak ada yang berbenturan. Kemudian setelah asar, kapan melakukan penyerahan diri? Asar tentunya maghrib. Tahajud penyerahan diri. Apakah bisa dikaitkan dengan maghrib? Karena ini masih posisinya adalah pada roh. Nah, di sini
dinyatakan ketika sembahyang tahajud yang disebut dengan penyerahan diri adalah ketika peniupan roh atau air yang di dalam rahim itu yang ditanya berbentuk batang tubuh kemudian ditiupkan. Disinilah yang disebut dengan maghrib. Dapatlah semua. Nah, disebut dengan maghrib. Maghrib ini sudah berproses. Ini kejadian yang kedua. Ini kejadian yang pertama. Ini kejadian yang kedua. Ini kejadian diri tertarik. Ini diri terdirinya di sini ceritanya. Tidak ada yang berbenturan. Kemudian setelah maghrib ini batang tubuh ada. Allah menghembuskan rohnya. Nah, ditiupkanlah roh yang dimintai. Alastu birabikum bala syahidna. Belum ya. Ini subuh, isanya sini. Nah, di sini roh dihembuskan ke dalam batang tubuh. Alastu birabikum bala syahidna, tutup witir sudah. Ketika ini sudah terjadi, barulah yang disebut dengan tampak atau lahir. Jadi subuh ini tampak atau lahir. Nah, lahir ada subuh. Jadi kita hakikatnya sembahyang subuh itu seakan-akan hanya dirasakan, hanya tampak lahir ke dunia. Sembahyang subuh itu proses. Ini proses kehidupan. Proses kehidupan. Maka kalau di Fatihah mulai ayat 4. Wah, mulai ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncullah tawaran antara aku dengan hambaku, apa yang engkau pinta. Muncul di sini sudah. Mulai di ayat 4. Ketika manusia lahir, ketika makhluk lahir, nah, anggap aja kita ini hanya direka-rekakan. Belum lagi menggunakan telinga, menggunakan tangan, menggunakan kaki untuk berjalan. Allah berikan yang disebut dengan sistem imunisasinya Isra. Susunannya. Jadi ini cerita diri. Nah, di sini kita hanya dilahirkan, jangkaan darah itu sudah tuntung, sudah dirakit, tinggal dijual ke pasaran, dipajang, sudah disorot, dipajang. Jadi ketika orang manukari, sebelum orang memakai, bisa mulai dahulu perangkatnya yang disebut dengan Isra. Isra ini apa? Lihat ini. Bahwasanya Isra adalah barang siapa yang mengerjakan sholat Isra, maka ia terhindar daripada keburukan. Jadi ini suatu perangkat yang disebut dengan imunisasi. Imunisasi sebutannya. Artinya sebelum kita beraktivitas disamui Tuhan dahulu, yang disebut dengan Isra. Untuk penjelasan semua sholat ini sudah ada videonya yang dari Banjarmasin lengkap sudah. Makanya kita ini penyimpulan. Sholat fajar sudah ada juga, ya di YouTube sudah lengkap kita. Kemudian sholat Isra pun sudah ada. Ini global. Kita menyusun. Kenapa sih bab tahu ini ada yang disebut intijal, istikharah, tahajud, witir, sholat fajar, sholat Isra, ya, sholat duha dan sebagainya. Ada Pak, maksudnya. Lalu ini kita susun menjadi diri kita. Nah, bahwa Isra ini sarana orang hidup supaya terhindar dari keburukan. Nah,
terhindar dari keburukan. Terhindar disebut dengan Isra. Kepadaran ada Isra. Isra ini mengembalikan bahwa kita dalam kekuasaannya. Sip, dan kalau kita dalam kekuasaannya berarti kita dalam aturannya. Jangan membuat aturan sendiri. Itu maksudnya. Selama kita berjalan di dalam aturannya, terhindar dari keburukan. Itu maksudnya. Asal sesuai aturan. Kendaraan itu ada buku pedoman, ada buku perawatan. Selama kita mematuhi aturannya itu, ganti olinya apa semuanya bagus, terawat. Nah, sama itu diri kita. Disebut dengan Isra. Jadi orang sambil Isra itu tujuannya. Kemudian setelah kita melakukan Isra, berarti kita mulai beraktivitas. Jalan kendaraan ini sudah keluar daripada pabrik, daripada dileno, dipakai digas, dirajahkan kemana-mana kendaraan ini. Taranjah, lubak, rabah dan sebagainya, patahlah, kempeslah banyak. Jangan kita itu tanganlah sakit semuanya. Lalu tak akui siapa yang sakit, kata kau lagi mengembalikan rasa. Sedangkan kita di sini tadi sudah melakukan penyerahan diri, di sini terjadi lagi. Nah, disebut dengan duha. Nah, disebut dengan duha. Apa artinya duha? Pintu pembuka. Nah, hakikat orang mengerjakan duha ini sesungguhnya ketika kita sudah melakukan Isra, sama hakikatnya kita ini sudah melakukan aktivitas makan, minum, berusaha sudah. Di dalam perjalanan kita berusaha tadi, di dalam perjalanan kita melakukan sudah makan, sudah minum, kada berasa lagi. Hilanglah rasa, tertuduhlah yang mengenyangkan nasi, tertuduhlah air yang menghilangkan haus. Maka itu disebut dengan kita mendapatkan mudarat, terdindinglah kita. Kada pinandu lagi dengan asal cerita kita yang pertama ini. Artinya kita kada kembali kepada kun. Nah, jadi hakikat sembahyang duha ini membuka hijab, membuka dinding. Jadi ini pintu atau pembuka hijab. Nah, pembuka hijab atau dinding. Ini tujuan sembahyang duha. Menurutnya maknanya tadi kita di dalam kehidupan dapat duit, ya kan, menuduh karena berjualan sehingga dapat duit. Makanya ada dua hal, ada yang ahli, artinya ahli takdir, ada ahli tajrid. Kalau ahli takdir itu artinya bahwa ia dapat duit takdirnya. Ya kan, kalau ahli asbab ya, ahli asbab, ahli tajrid. Ahli asbab itu ia dapat duit karena ia berdagang. Ahli tajrid itu ia dapat duit karena memang Allah menakdirkan itu rezekiku. Itu maksudnya. Nah, jadi ketika ahli asbab ini sama orang syariat terdinding, maka hakikat sembahyang duha membuka hijab. Makanya diartikan bila inya rezeki pindah seret, pindah malih, amalkan jasa sembahyang duha. Artinya terdinding benar. Nah, itu tadi kita makanya rezekinya ngalih ya. Imbaga manggai sembahyang duha lalu bagus tak buka semuanya. Bisa diartikan seperti itu karena ini maksudnya duha adalah pembuka nih selama hidup kita
mendapatkan mudarat. Disebut dengan duha. Ini hakikat daripada duha. Setelah sholat duha, apa setelah sholat duha? Di sini disebutkan setelah sholat duha ada yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah sholat duha ada yang disebut dengan tahiyat masjid. Nah, tadi kita ulang lagi pertama. Yang pertama subuh waktu sampai dalam sedikit bulan. Hanya lahir kita, nampak kita. Sebelum kita ini begawian isyraq dulu. Maka hakikat isyraq ini bahwa aku ini nih bila ada huruf qafnya berarti aku ini dalam kekuasaannya, dalam aturannya, jangan keluar pada aturannya. Pesan Tuhan apa? Ada hukum larangan, ada hukum perintah, ada hukum. Artinya setiap perbuatan kita kalau untuk ibadah carilah dalilnya, perintahnya. Tapi kalau untuk urusan dunia carilah larangannya. Ini aturannya Islam. Gawi sebelum bagawian lah ya Tuhan. Islam dahulu. Sebelum memakai kudratku, sebelum memakai iradahku, Islam dahulu. Hakikatnya. Maka seiring perjalanannya kita memakai iradahnya, memakai kudratnya, melihat, mendengar, bergerak, ada muncul kekhilafan, kesalahan. Akhirnya tadindinglah antara kita dengan Tuhan, diperintahkan untuk duha, muncul duha. Bahkan duha tak buka sudah, bersih pulang diri kita. Ketika sudah diri kita ini sudah bersih, jangan ada servis berkala masuk sudah membuka buku pedomannya. Inikah caranya menyervis di sini karena akhirnya bersih. Maka pesan Tuhan, hormatilah diri Tuhan. Tahiyatul masjid ini artinya hormatilah tempat. Apa yang disebut dengan masjid? Masjid adalah jiwa kita. Masjid, hati, kalbu. Hormatilah masjid di dalam dirimu. Nah, kita langsung. Tahiyatul masjid adalah menghormati tempat-tempat yang ada di diri kita. Yang pertama ada yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Kemudian ada yang disebut dengan Masjidil Nabawi. Kemudian ada yang disebut dengan Masjid Jami. Nah, di dalam awak kita ini ada 4 masjid. Ada yang disebut dengan 4 masjid. Yang pertama, kalau kita sudah menggawi duha dibuka bersih. Diri kita ini kalau dari kita dinding sudah, maka ujar Tuhan, hormati, jangan lagi diulang. Hormatilah diri engkau. Bagaimana kita menghormati diri? Yang pertama, hormatilah Masjidil Haram. Kalau kurang syariat, bagaimana menghormati Masjidil Haram? Maka ketika ia memasuki Masjidil Haram, ada Ka'bah di dalamnya.
Ini Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Bagaimana menghormati Ka'bah? Ya tawaf 7 hari syariat. Kemudian maka di mana Masjidil Haram di dalam diri kita, batasnya pintunya disebut dengan tenggorokan. Nih, Masjidil Haram di dalam diri adalah tenggorokan. Kalau kita melalui tenggorokan ada hati di dalam, maka hati itulah yang disebut dengan Baitullah Ka'bah. Nah, jadi ini di dalam Masjidil Haram setelah tenggorokan ada yang disebut dengan hati. Nih, kalbu ya, kalbu. Nah, ini kita mencari. Kalau usah jauh-jauh ke Makkah. Makanya bibinian itu menyolongi banyu. Bibinian itulah bawalah banyu di rumah kah, di mana kah, setetes yang diminum oleh siapapun, kakinya karena meminum, maka lebih baik daripada 100 kali umrah. Siapa malah banyu di sini? Untuk mana banyak yang meminum. Artinya orang berangkat 100 kali umrah, bulang-bulik, inya mulah banyu segelas, hanya sekali orang meminum, kalah yang 100 kali berangkat, bahkan ribuan kali. Makanya ada sebuah dalil yang lain lebih baik daripada 1000 kali. Kenapa? Segelas itu berapa kali meminum? Sekali meminum lebih 100 kali. Orang 100 kali berumrah, yuk bayangkan. Dengan hati ikhlas. Jangan gerundung, sambil menjarang banyu, maharu gula, gerundung. Itu ngarannya kadang menghormati tenggorokan, inya beramal, kadang melewati tenggorokan. Makanya ujar Nabi, tarakan. Inya beramal ibadah tidak melewati tenggorokan, neraka tempatnya. Sembahyang pada bali Makkah, sembahyang kada dengan hati, berarti sembahyang kada di Makkah tuh. Nih, itu maksudnya. Selama kita berbuat dengan hati, nih, Masjidil Haram menghormati ngarannya. Tapi punya lalakian bang nang berulah banyu sama lah 100 kali atau 1000 kali umrah kada dapat lagi ya. Biar kada usah jangkir sadrum berulah banyu surong kada ada balasannya itu karena di bibinian lagi khusus nang dibalas Tuhan. Beda di situ. Kenapa? Karena ini bentuk ketakwaan seorang istri atau seorang perempuan. Nih, sangat luar biasa. Asal dengan hati. Tapi kalau hati sangkal, berarti ia kada menghormati nih tenggorokan. Artinya inya tuh bagawian kada dengan hati, kada bersungguh-sungguh. Hormatilah tenggorokan. Makan durian, tak kurang bijinya, menghormati lah tenggorokan. Sama hakikatnya tuh. Makan terus, pantangan dimakan juga, ini kada menghormati ngarannya. Karena bahasanya pesan Tuhan, hormatilah diri kamu. Bagaimana menghormati diri? Cari di masjid. Kalau masjid bicara alam besar, ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Jami. Di tubuh kita alam syakir ada juga daripada 4 masjid ini. Maka inti daripada Masjidil Haram, karena batasnya di tenggorokan besar, Allahu Akbar, inya mengucap Allahu Akbar, tapi hatinya menjadi tak ada pur, tak ke pasar.
ini sembahyangnya atau ucapan Allahu Akbar tidak di Makkah, kada sampai. Itu yang dimaksudnya. Kemudian hormatilah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, bilang Masjidil Aqsa di mana letaknya? Di Palestina. Ini yang disebut dengan tahiyatul masjid, sembahyang 2 rakaat syariat. Kemudian masjid yang ada di diri kita, nah kayak apa menghormatinya? Di mana Masjidil Aqsa di diri kita? Ini disebut dengan mulut ner. Nah, disebut dengan mulut. Aku juga makan Masjidil Aqsa lah ya. Kurang mendustakan tuh. Ya. Aku hendak ke Masjidil Haram ya. Oh mana sembahyang ya? Kemana sembahyang? Ke Makkah. Saya lah orang kira-kira. Padahal bahasa mantik, bahasa baratnya. Karena aku jujur sembahyang khusyuk. Jadi kalau bahasa fikih, ini sembahyang yang khusyuk di Makkah karena. Tapi kalau aku hendak ke Masjidil Aqsa, itu marahnya nak bemandir. Nih. Maka lambang Masjidil Aqsa ini adalah dilambangkan dengan mulut pada batang tubuh kita. Bagaimana menghormati mulut kita? Nih, gunakanlah mulut kita ini hanya dengan huruf dan kalimat yang bermanfaat. Bila ada manfaatnya, baik benar. Itu menghormati bentuknya. Kalau ada manfaatnya misalnya, ya, baik benar kita di orang mengisah mengibah si Ano. Bila kita beranai kada menyahuti, kita menghormati Masjidil Aqsa. Tapi bila kita menyahuti, siapa tuh ini, itu ngarannya kada menghormati Masjidil Aqsa. Sama hakikatnya itu. Mencela dengan lidahnya, dengan mulutnya, kada menghormati dengan Masjidil Aqsa. Bela Palestina ya, tapi kebencian yang disebarkan kada mencela Masjidil Aqsa. Secara syariat, ia seakan-akan melawan Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal apa? Ia mencela. Maka ia tidak dianggap dengan menghormati Masjidil Aqsa. Tidak dianggap karena mulut. Nah, sekarang bujur kalau di alam dunia yang besar ini, yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah mulut, ya kan, pada diri kita. Di dalam alam dunia yang disebut Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Sekarang biang kerusuhan antar makhluk, antar manusia, di mana penyebabnya adalah mulut. Cip ya. Biar suara ini kada manibula. Untuk ini biar ada beban der. Tapi ibadah hadapan apa bahasanya? Munyong kah apa artinya? Lalu bakalahi. Ya kan? Nih. Sekarang di alam dunia yang besar, di mana biang pertikaian yang kada kunjung tuntas di Palestina. Karena Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Lambangnya sudah. Makanya dilambangkan Tuhan adalah disebut dengan Masjidil Aqsa. Orang yang ia menghormati Masjidil Aqsa. Ia tidak akan mencela, ia tidak akan, artinya dibawa kompromi kepada hal-hal keburukan. Ia tidak mau. Berarti ia menghargai dengan mulut. Ia menghargai, menghormati Masjidil Aqsa. Kemudian ada di dalam diri kita itu yang disebut dengan Masjidin Nabawi. Di mana di dalam diri kita Masjid Nabawi adalah jantung. Nih, jantung. Ada pernah mendengar ciri orang beriman itu apabila disebut nama Allah
apa yang bergetar, apa yang bereaksi, disebut dengan jantung. Makanya orang-orang yang beriman itu dilambangkan atau ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu turunnya di Madinah nih. Jantung. Buktinya sekarang ini. Kalau kita kadang menghormati Masjidil Aqsa, kadang menghormati tenggorokan, makan tarusno. Ya kan? Masjidil Aqsa suap tarus, ikut tarus, kada tahu kada memikirkan tenggorokan, lewatlah masuk ke tenggorokan. Daging apa ngarannya itu? Apa ngarannya daging yang bisa itu ke jantung tuh. Akhirnya penyakit jantung. Itu makanya karena kita kadang menghormati. Sama dengan diri kita. Kemudian masjid jami. Maka masjid jami ini adalah anggota atau perangkat atau organ tubuh yang lain. Ini seluruh anggota tubuh yang lain. Organ tubuh yang lain selain daripada hati, mulut, dan jantung. Ketika contoh bermasalah dengan usus besar, jantung kanan dalam diri. Kalau di alam besar ini semua masjid, artinya masjid-masjid yang tidak berada pada 3 tempat ini disebut masjid jami ngarannya. Ini dua-dua kita nih banyak masjid itu ngarannya masjid jami ngarannya. Kalau ada lagi masjid jami ini orang sembahyang apa yang terjadi dengan kami di kampung macam-macam yang digawi masjid ini nang kada sesuai perintah, kada sesuai isyarat tadi di luar, maka kemunculan artinya sebab-sebab yang ditimbulkan dari masjid di luar akhirnya dinampakkanlah kepada 3 masjid ini akan tampak proses di sini. Ini masih dalam disebut dengan faya. Nih masih membicarakan diri nih. Masih membicarakan diri kita. Kemudian setelah tahiyatul masjid, di sini ada yang disebut dengan, coba kita buka lagi, salat sunat wudu. Nah, ada yang disebut dengan salat sunat wudu. Kedua lagi nih. Sholat sunat wudu. Nah, kita tahu mana awak, kepala, badan, dan kaki. Apa yang disebut dengan sholat sunat wudu? Nih, cerita tadi kan. Orang yang menghormati diri, inya Mbak Amalia di Makkah. Mulut berkata, hati mengikuti. Ya kan? Kemudian mulut berkata apa yang terjadi dengan jantung. Apabila hatinya di Makkah ada benar, apa yang dirasa dengan jantung biasanya? Kalau orang tuh manggah, jantungnya bermasalah, akibat apa biasanya? Ada disebabkan oleh hati, ataukah disebabkan oleh mulut? Cek saja. Secara ilmu kesehatan pun masih bisa kita kaji.
Maka anggap aja kita kada hormati dengan diri, terlanggar banyak perintah Tuhan selanjutnya, pedoman selanjutnya, buku pedoman selanjutnya, diperintahkan sholat sunat wudhu. Ya Tuhan, nengaran sudah tagawi, kada tahu di hati tenggorokan, kada tahu di mulut ucap terus, sehingga jantung bermasalah, sehingga organ-organ tubuh yang lain bermasalah. Nih, sholat sunat wudhu pinandui ya Tuhan pulang aku. Kenapa? Iza kuntum wudhu, waw dan dua huruf aja. Bila kita sudah terlanggar banyak kesalahan, diperintahkanlah kembali lawan aku ya Tuhan. Hilangkanlah kemudaratan. Damnya adalah sesuatu yang mudar. Maka bila kita menghilangkan kemudaratan, kembali dengan keesaan Tuhan disebut dengan wudhu kembali. Jadi salat wudhu itu sebenarnya adalah untuk mengembalikan diri kita ini yang selama ini kebanyakan mudarat. Kalau bahasa nasional, bahasa kampung kebanyakan sial. Kalau sial harus jar. Nih, perintahkan Tuhan yang disebut dengan sholat sunat wudhu. Kemudian setelah sholat sunat wudhu, kita nih tadi kita mengumpamakan sebuah kendaraan. Nah, kalau sebuah kendaraan, kita ulangi ini kendaraan sampai habis. Kita ulangi lagi. Di sini kendaraan sudah tuntung dipakai karena setiap 2000 ganti oleh ya kan. Banyak akarnya sudah ada, semua angin semua sudah di sana. Kemudian dipakailah kendaraan. Ketika kendaraan dipakai, macam-macamlah dilalui, ringgitlah apalah semua bulikakan ya Tuhan nih. Supaya bulikakan ke pengaturan awal. Setelah ke pengaturan awal, lalu ujar Tuhan, kalau inya lubang dalam jangan digas, tambung nih tahayata masjid, kasihan bannya, jangan terlalu gas, masih nyenang kayak apa nih. Kemudian disebut dengan sunat wudhu. Artinya kendaraan tadi kita tahu kada ada istilah gaspol terus. Akhirnya apa? Dari banyak kerusakan nih diperintahkan syarat syariatnya surat wudhu, jangan kendaraan ini diservis lah, bawa ke bengkel. Kalau diri kita sampai yang wudhu, sampai yang surat wudhu diri kita nih. Tapi kalau kendaraan dibawa ke bengkel sama diservis. Kapan namanya servisnya? Ke bengkel sudah ada, petunjuknya sudah ada. Bawalah ke dealer-dealer yang ditunjuk oleh pabriknya. Kembali nyaranya kita ke asal kita. Nah, sunat wudhu. Sekarang kendaraan tadi kita sudah tutup servis, apa diganti, ban diganti, rusaknya semua diganti. Apa rusaknya? Jangan kita apa? Surat ini. Inilah yang disebut dengan hari raya, karena kita sudah merasa
disebut dengan bersih. Tapi apa? Sholat Id di sini maksudnya apa? Sholat Id ada 3. Idul Muslimin, Idul Fitri, Idul Adha. Maka servis yang pertama ini sholat Id di sini adalah disebut dengan Idul Muslimin, sama dengan Jumat. Nah, Jumat. Nang tadi antara mesin dengan rangka kada sesuai lagi, kepisah-pisah, ban dengan tilang kada sesuai lagi, disatukan, diberikan lagi bersama. Makanya Jumat disebut dengan bersatunya batang tubuh dengan roh. Maka sholat Id di sini menunjukkan bahwasanya tak boleh kita kayak asal pulangnya kendaraan. Maka hakikat pada diri kita adalah ketika sholat sunat wudhu ini kita sudah menyervis diri kita, memulihkan diri kita kembali kepada kesucian. Ibadah sudah suci inilah disebut dengan Jumat Idul Muslimin. Idul Fitrinya kaitan ibadah sudah Ramadan, karena masih ada bab yang disebut dengan Qiyamul Ramadan. Setelah sholat Id, hakikat sholat Id di sini yang disebut dengan Idul Jumat, Idul Muslimin, ini tahapan awal. Makanya orang sembahyang Jumat ini menghapus dari Jumat ke Jumat. Ada yang disebut dengan mutlak lagi. Nah, apa pesan di dalam mutlak? Di dalam mutlak di sini bahwasanya ketika kita selesai menyervis kendaraan tadi, maka kendaraan tadi bersesuaian sudah antara nyawa dengan batang tubuh. Bersesuaiannya ini disebut dengan Idul Muslimin. Nah, di lapas pulang kita silahkan beraktivitas, tapilah jangan kada ingat lagi ya Tuhan, bahwasanya kata-kata mutlak kalau pada diri kita ini sekarang kita artikan mutlak dia sudah kada ada apa lagi. Apa maksudnya? Mutlak sudah bagi diriku pasti, sesuatu yang pasti, ban pasti kimpes, mutlak sudah, karena ada angin di dalamnya. Minyak pasti habis karena digas harus dihidupi, mutlak itu kada berubah, tidak akan berubah mutlak. Maka apa? Setelah Idul Muslimin, setelah Jumat, batang tubuh kita ini dengan nyawa beraktivitas lagi. Nah, ujar Tuhan pasarnya di dalam mutlak ini lah, ingatakan nih telanggar sudah semua, anggap aja kuampuni sudah di Jumat nih, sudah kuampuni karena sudah diservis, sudah dibaiki, jangan lagi diulangi. Bila sampai sudah 2000 ganti ulinya, jangan lagi kali. Bila habis bensin langsung isi, jangan digesak. Nih, sudah diperingati. Itu karena mutlak itu maksudnya. Maka hakikat yang mutlak di dalam diri kita ini artinya kita itu kadang-kadang keluar daripada perintah Tuhan, kadang-kadang keluar daripada
Quran dan hadis, karena ada huruf qafnya pula. Kita di dalam kekuasaannya ada huruf ta, harus suci, mensucikan. Maka sembahyang mutlak ini adalah mim pada jiwa, ta pada roh, lam adalah makhluk, qaf dalam aturannya. Maka kita simpulkan apa yang disebut mutlak. Setiap batang tubuh ada huruf ha dan huruf ta. Kita yang bergerak, yang berusaha, tuduhlah kepada roh. Ini maksudnya. Jangan tak akui, ini disebut dengan mutlak. Jangan ada keakuan. Nih tugas kita. Itu suci, sucikan. Bila inya kita makan, jangan lagi menuduh nasi namanya kan, itu mutlak. Nih. Kita kada tertipu lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi hakikat sembahyang mutlak itu kita kada tertipu lagi. Habang, hijau, putih, hirang, kada tertipu lagi. Sedih, gembira, senang, semuanya kada tertipu lagi. Karena itu adalah rasa. Kada mau tertipu, ini disebut dengan mutlak. Maka orang yang sembahyang mutlak ini, ya, ada yang disebut dengan apapun permintaannya, jahir Allah kabulkan. Kenapa? Karena ia kada menuduh. Inya makan kada menuduh garak siapa nang makan. Oh, garak nang makan kada menuduh. Ini maksudnya. Kanyangnya apa barakah yang bahasa kita. Artinya penjahiran apapun kehendaknya jadilah, disebut dengan mutlak. Itu hakikat pada diri. Maka ibarat kendaraan. Nanti kalau kita umpamakan kendaraan ini, silahkan beraktivitas lagi. Tapi kodrat kendaraan itu apa? Ini disebut dengan mutlak. Setelah mutlak, di sini ada lagi yang disebut dengan sholat sunat. Karena kita membahas hukum syariat, ada yang disebut dengan istisqa. Ada istisqa. Tapi di dalam mutlak ini ada yang disebut dengan doa. Kemudian ada yang disebut dengan zikir sholat. Nah, jadi di dalam zikir sholat itu ada istighfar dan tahlil. Maka kita jabarkan lagi biar kita klop. Nah, di dalam mutlak ini, di dalam mutlak lah, ada yang disebut dengan doa dan zikir sholat. Antara doa dan zikir sholat ini yang kita pahami. Nah, doa, zikir sholat. Apa maksudnya di sini? Sekarang begini. Mutlak ini diri kita, ya. Pesan kepada diri, kita kaji. Pesan kepada diri lah, engkau batang tubuh, kemampuan batang tubuh ini sudah ada. Jadi gunakanlah batang tubuh ini sesuai kemampuan kita. Kita kalau sudah menakarnya sudah. Nang kadang kalau diangkat, jangan diangkat. Itu maksudnya. Sudah ada takarnya. Kemudian apabila kita sudah kawa bagarang mengangkat, jangan mibah sematang-matang kawa mengangkat, menuduh tangan yang mengangkat. Tak tuduh pada yang jahir. Masuk kepada huruf ta. Siapa sesungguhnya nang terlihat mengangkat, ini huruf ta dan huruf lam, ya kan? Ta nang terlihat mengangkat pada huruf lam yang disebut dengan makhluk. Maka makhluk itu lambangnya adalah hayat, tanda aja. Tangan ini mengangkat, tandanya cirinya aja. Tapi sesungguhnya yang mengangkat adalah roh jiwa. Rohnya yang mengangkat nih. Ini maksudnya. Maka bila kita mengembalikan kepada jiwa, maka kita sudah berada pada huruf qaf dalam kekuasaannya itu sesuai petunjuknya. Nah sekarang di dalam mutlak ini ada doa. Apabila berjalan kita sesuai dengan aturan Tuhan, doanya apa artinya? Bukan meminta. Doa itu artinya balasan. Karena doa ini ada
huruf dal dan huruf ain. Cek ya. Apa maknanya huruf dal? Dal adalah yang menerima balasan. Ini diri kita. Makhluk semuanya akan menerima balasan. Balasan atas apa? Atas huruf ain. Ain lambang daripada ilmu. Ilmu takluk kepada tahu. Bukan doa itu artinya meminta. Doa bukan artinya permohonan. Disebut doa, Tuhan menampakkan balasan. Doa artinya balasan Tuhan atas diri, atas makhluk yang memakai ilmunya. Balasan Tuhan atau upah Tuhan yang berbuat sesuai dengan ilmunya, kemahatauannya. Ini maksudnya disebut dengan doa. Jadi pasal Tuhan, wahai diri lah ya Tuhan, nang lihat makan engkau batang-batang tubuh, kembalikan kepada roh, itulah yang bergerak. Tapi roh itu adalah aku juga mutlak. Maka bila sesuai dengan cara itu, kayaknya aku upah doa namanya. Jangan kayaknya aku upah. Tapi syaratnya apa? Upah ini akan diterima syaratnya apa? Kalau secara hukum fikih disebut dengan zikir, sholat, ingat. Zikir artinya ingat, sholat artinya pertemuan, ingat dengan pertemuan. Apabila kita ingatnya, ingat nih. Ketika kita servis tadi, siapa yang servis? Artinya diservis, dikembalikan. Ingat awal-awal kejadian. Sekarang kalau kita doa ingin dikabulkan terus, maka ingat lagi dengan siapa kita asalnya, bagaimana kita berproses. Jangan pernah lupa. Setelah itu setelah mutlak ada lagi yang disebut dengan istisqa. Ada yang disebut dengan istisqa. Istisqa ini sembahyang apa? Orang mengatakan ini adalah sholat meminta hujan. Padahal apa? Banyak orang yang kada ada hujan, kada meminta hujan. Kenapa? Karena banyak ada hujan. Maka sholat istisqa ini karena kekeringan bisa, atau apa? Sehujan-hujan. Maka sholat istisqa ini adalah ketika kita ingat tersalah Tuhan, Allah tampakkan balasannya. Pesan berikutnya istisqa. Sama pengertiannya ketika roh dihembuskan, ana antawah. Maka di sini kata-kata istisqa ini pokoknya jangan goyah lagi, jangan berubah-ubah lagi kita. Kalau kita pendiriannya kita tadi pertama, ana antallah bala syahidna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan lagi goyang nih, jangan berubah lagi. Kan kita bisa berubah saat sedih, bisa berubah Tuhan jangan adil. Saat gembira bisa lupa sama. Ada istisqa namanya. Maka istisqanya adalah sama dengan menebus kesalahan, bukan kekeringan, bukan sehujan-hujan, bukan meminta hujan. Nah, sekarang apa? Kenapa hujan kada turun-turun panas Allah mengatakan? Karena kebanyakan salahnya. Lalu sembahyang istisqa ini tujuannya tuh ketika ini sudah kebanyakan salah,
Nih kan pasal tadi mutlak, bila kita mutlak, Allah tampakkan balasan. Selama ada pikiran kita ini ada menyimpang yang lain, inya diganang Tuhan hanya diganang, Allah tampakkan balasan. Tapi apa? Kalau datang dia balasannya, nih ada yang disebut dengan istisqa, kebanyakan kesalahan. Lalulah kemarau panjang, kebanyakan di muka bumi ini yang berbuat salah. Ada dosa hujan istisqa juga. Maka apa? Ini judulnya dengan istisqa, menebus kesalahan, mengakui kesalahan. Maka orang yang istisqa tadi karena ingin menebus kesalahan, misalnya kemarin musim panas turun hujan. Sekarang tuh ada musim kemarau, bila hujan turun apa disebut rahmat dia turun. Rahmat adalah ampunan. Makanya menebus kesalahan. Ini hakikat diri. Artinya hakikat diri kita ini tersusun. Ini perangkat masih proses semuanya. Masih proses. Kapan kira kita kembali kepada kunnya itu kapan? Nanti surat yang mana? Kapan kita kembali? Nah kemudian setelah istisqa, di sini ada yang disebut dengan kusuf. Nah, kusuf samsu, kusuf qamar. Mana mandak? Kita mesti kan? Sini aja dulu. 8. Ada yang disebut dengan kusuf, artinya pertemuan. Adalah ampunan Tuhan. Maka apa? Setelah datangnya ampunan Tuhan, tubuh kita ini kembalilah beraktivitas. Seiring waktu berjalan, maka terjadilah yang disebut dengan kusuf samsu, kusuf qamar, gerhana matahari dan gerhana bulan. Bikin hukum kusuf samsu, kusuf qamar disebut dengan sembahyang gerhana dan sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi pengertian kusuf samsu itu matahari bertemu dengan bulan tabrakan. Kalau kusuf qamar, bulan bertabrakan dengan matahari. Sama aja keduanya. Maka apa yang dimaksud dengan kusuf samsu? Kembalilah kepada huruf shinnya. Nah, kusuf samsu. Nah, samsu. Ada shin bertitik 3 dahulu. Terjadinya matahari bertabrakan dengan bulan, pertemuan bulan dengan matahari. Maka sin bertitik 3 ini batang tubuh yang sudah hidup bernyawa, disebut dengan apa? Kita langsung hamba atau manusia di sini. Nah, atau abduhu, diri kita aja sudah manusia, anggap boleh juga kita di sini. Nah, bila kita sebut hamba, bila kita sebut manusia, berarti ini sinnya bertitik 3. Bertitik 3. Tapi apa? Diri kita ini diri kita selama ini beraktivitas karena tahu asal usul diri kita. Nih, mim ini lambangnya nyawa. Ini nyawa, mim nih. Nyawa adalah roh. Nah,
Kita makan kada pernah menuduh roh nang menggerakkan nang berkehendak. Lampu bercahaya kada menuduh setrum nang menyala. Nih, ini maksudnya diri kita kada mengenal dengan roh kita. Maka apa? Bila kada mengenal dengan roh kita mengenal dia mati. Nah, ketika kita sudah mengenal bahwa sesungguhnya apapun yang terlihat, aktivitas kita adalah perlakuan atau geraknya roh nih hayun, maka lenyaplah titik 3 tadi disebut dengan sin. Ini adalah batang tubuh. Nah, sin batang tubuh, matilah diri kita. Jadi terjadinya gerhana matahari itu Tuhan menunjukkan kebanyakan orang ahli syariat aja. Syariat sembahyang terus, tapi nya kada tahu kenapa ia kawa mengangkat takbir, kenapa ia kawa melihat, kenapa ia kawa mendengar, kada tahu. Nang penting digawe aja sembahyang. Untuk siapa sembahyangnya kada tahu juga. Gesan Tuhan, Tuhan yang mana? Kada tahu juga. Nih, terjadilah gerhana matahari. Artinya kebanyakan kada tahu diri terjadi. Kita ini kada tahu diri, nang sebenarnya diri terjadi gerhana matahari. Kemudian ada yang disebut syamsu qamar. Nah, syamsu qamar. Ada huruf kaf, ada huruf mim, ada huruf ra. Kenapa maka terjadi gerhana bulan? Ini ada, nah, kaf ini artinya dalam kekuasaannya. Apa dalam kekuasaannya? Adalah pada roh. Nih, mim adalah pada roh. Kalau ra ini artinya ampunan. Nah, coba kita lihat. Kita kan pernah ada mempertanyakan, kenapa gerang Tuhan mengadakan gerhana matahari? Kenapa Tuhan mengadakan gerhana bulan? Nih. Jadi kalau gerhana matahari itu Tuhan mengadakan, kada tahu diri kebanyakan kita nih. Kada tahu diri menikmati matahari, cahaya matahari, kada tahu diri. Artinya kita tuh kada mengenal siapa sesungguhnya nang hidup. Makanya matahari itu kan lambang sumber kehidupan. Sekarang kenapa adanya gerhana bulan? Qamar. Maka ini terjadi nih seperti cerita awal. Bukankah cerita awal ketika roh dihembuskan man anta man anak anak-anak anta tak ulang-ulang nih, ini maksudnya. Jadi gerhana bulan itu terjadi kalau secara syariat ini kebanyakan orang ahli tasawuf jadi Tuhan. Di muka bumi kebanyakan yang mengaku Tuhan. Terjadilah gerhana bulan. Jadi bila terjadi gerhana bulan ini banyak banget sudah yang mengaku jadi Tuhan. Pikirnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi banyak yang mengaku Tuhan. Itu maksudnya terjadilah gerhana bulan. Ini tasawuf yang mengaku jadi Tuhan, pahamnya? Banyak nih orang-orang kebatinan, hati-hati. Teguran. Jadi adanya gerhana bulan ini kusuk mempertemukan kembali antara batang tubuh dengan nyawa. Maka tingkat gerhana matahari tujibul badan siro qalbi. Nih, gerhana matahari badan kepada hati. Badan kepada hati. Gerhana bulan hati, ya.
ya kan, kepada roh. Nih, gerhana hati kepada roh, maka tetapkan roh adalah anak. Nih, itu maksudnya. Kusuk artinya pertemuan, maka mempertemukan antara roh kepada anak. La ilaha illa anta. Itu maksudnya. Jadi kita simpulkan, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan kebanyakan adalah teguran bagi Allah ketika terjadi gerhana matahari. Ia mengerjakan sholat, tidak menghormati, tidak melalui Masjidil Haram. Nih sama itu. Ini sembahyang ada bersungguh-sungguh, Allahu Akbar, hatinya berjalanan lalai. Nih, terjadi gerhana matahari. Tapi terjadi gerhana bulan adalah kebanyakan orang-orang yang sudah berilmu, mengaku Tuhan. Jadi sebenarnya alam semesta ini, makhluk ini ditagur Tuhan dengan cara memunculkan tanda. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Itu tujuan Tuhan mengadakan sebenarnya. Tapi kita kadang menyadari sembahyangan, ya kan? Sembahyangan. Maksud sembahyang gerhana itu apa? Karena sadar bahwa kita itu ditagur Tuhan, dimunculkanlah tandanya itu. Nah, disebut dengan kusuk, mempertemukan atau pertemuan. Kemudian setelah kusuk, nah, setelah kusuk yang disebut tahu, ada yang disebut lagi syaf. Saat ini sampai di kusuk kamsa. Di depan kita akan membahas kun yang terakhir, dimulai dari taubah. Jadi di kusuk ini kita sudah menemukan antara batang tubuh dengan hati, antara hati dengan roh. Tetapkan anak. Nah, kita akan kembali kepada kun. Nanti minggu depan kita jadikan satu rumus ini. Jadi sesuai kun faya kun, sesuai kepala, badan, kaki. Kaki itu lambang. Sifat kaki melangkah, mengarah, menuju kemana? Menuju kembali kepada asal. Nah, jadi kun yang terakhir insya Allah ini ada taubat ini di sini. Kemudian ada syafar, safar itu perjalanan. Setelah kita melakukan penyerahan, pengakuan, ada syafar. Syafar menuju ampunan Tuhan, menuju kepada rahmatnya. Salah minggu depan kita bahas menuju atau kun yang berikutnya. Jadi sembahyang semuaan, judul sembahyang itu ternyata kepala, awak, dan betis. Kadang keluar daripada yang tidak. Untuk mengelompokan, mengetahui mana yang termasuk di faya, mana yang termasuk di kun yang awal, mana yang disebut dengan kun yang akhir. Kalau ada dengan ilmu huruf pada awal ini wal awalu, ya kan? Wal zahiru wal batinu wal akhiru. Siapa yang awal, siapa yang zahir, siapa yang batin, siapa yang akhir. Itu kita jadikan. Jadi kita simpulkan, prinsip atau rumus di dalam agama Islam
Maka ketika kita menyebut agama, menyebut diri, susunan diri, diri terdiri kepala, badan, dan kaki. Semua judul penamaan sholat pun susunan diri, kada terpisah daripada itu. Kemudian penciptaan hari, penamaan harinya pun adalah penciptaan diri, kun fayakun. Kemudian penciptaan nama-nama bulan terdiri dari 12 bulan, itu pun adalah proses kun fayakun, kepala, badan, dan kaki. Semuanya adalah ilmu diri, karena disebut dengan agama. Agama adalah diri. Nah, itu yang kita bisa uraikan di bab tahu ini. Kita tidak akan keluar dari pembahasan tentang diri. Seperti biasa, ada yang ditanyakan silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.